Banyak wanita usia 30-an mengalami penurunan metabolisme yang tersebut memproduksi dia sulit mempertahankan berat badan idealnya. Untuk mengatasi hal ini, biasanya salah satu upaya yang dijalankan ialah mencoba rutin berolahraga juga menjalani diet. Namun banyak kali rasa malas ke gym dan juga kesulitan menghindari makanan favorit malah memproduksi bidang usaha menurunkan berat badan itu gagal. Ya, pada waktu ini sudah ada perawatan dengan teknologi canggih yang mana tersedia pada klinik kecantikan, yaitu Wonder Slimming dari Wonder Teknologi Spanyol. Dr. Cynthia Jayanto menyampaikan, Wonder Slimming ialah alat yang dimaksud menggunakan baju khusus yang digunakan dilengkapi teknologi canggih yang tersebut bisa saja menstimulasi pembakaran lemak, pembentukan otot, dan juga pengencangan tubuh sekaligus belaka dengan waktu 25 menit hingga 30 menit. Alat ini sudah ada di dalam Spanyol sejak 2015, lalu masuk ke Indonesia pada akhir 2023. Di Indonesia, alat Wonder Slimming hanya sekali ada satu-satunya dalam Grand Wisata Bekasi, yaitu di area Beauty Expert Clinic. Mengapa alat Wonder Slimming mampu memberikan 3 kegunaan sekaligus? Karena alat ini punya keunggulan sebagai perubahan teknologi treatment slimming yang mana memiliki perpaduan teknologi HIFEM serta bisa saja menstimulasi otot yang digunakan ditargetkan sehingga mampu mengencangkan otot dan juga bisa jadi meningkatkan percepatan metabolisme tubuh. Dr. Sin, sapaan akrabnya, menambahkan berdasarkan studi klinis pengerjaan treatment Wonder Slimming selama 25 menit setara dengan 3 jam melakukan workout. Selain itu, hasil studi klinis yang disebutkan menunjukkan bahwa intensitas getaran alat Wonder Slimming pada tubuh mampu mencapai hingga 52.000 dan juga getarannya terasa hingga kedalaman hingga 16 cm. Hebatnya lagi, alat ini tiada memproduksi otot jadi pegal seperti pasca manusia berolahraga di dalam gym. Contoh, kalau kita latihan squat di tempat gym untuk mengecilkan paha, biasanya selesai latihan paha kita pegal. Lalu kalau naik tangga itu tidak bisa. Nah, yang digunakan ini tidak bikin pegal. Inilah yang disebutkan menghasilkan orang nyaman, kata Dr. Sin. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan pemerintah terbaru tentang kesehatan. Dalam aturan tersebut, pemerintah juga melegalkan proses aborsi bagi korban pemerkosaan. Meskipun telah dilegalisasi, proses aborsi tidak dapat dilakukan sembarangan. Ikatan Dokter Indonesia menegaskan bahwa tindakan aborsi harus dilakukan dengan prosedur yang benar karena dapat menimbulkan risiko bagi wanita. Salah satu hal yang ditekankan adalah melakukan proses tersebut di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Dr. Adib Kumaydi, menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan medis yang tetap memiliki resiko. Meskipun sudah diizinkan, aborsi adalah tindakan medis yang harus dilakukan oleh tenaga medis yang sesuai dan di fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan. Jelas Dr. Adib dalam media briefing Jumat. Sementara itu, Dr. Arikusuma Januarto Opginsos selaku Ketua Bidang Legislasi dan Advokasi PB IDI mengatakan bahwa fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat adalah syarat utama bagi korban pemerkosaan atau wanita dengan kondisi tertentu yang ingin melakukan aborsi. Fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat tertentu yang mencakup tenaga medis yang sesuai, ruangan yang memadai, dan alat-alat yang memenuhi standar. Untuk itu, IDI berpendapat bahwa pemerintah perlu menetapkan standar fasilitas kesehatan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi agar proses tersebut dapat dilakukan dengan aman. Fasilitas ini sangat penting karena menyangkut masalah kebersihan dan alat-alat yang digunakan. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan standar fasilitas kesehatan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Fasilitas yang aman seperti apa? Jelas Dr. Ari. Selain itu,
Tindakan aborsi juga memerlukan tenaga medis spesialis yang dapat ditemukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar. IDI juga mengimbau bahwa agar wanita yang memenuhi syarat untuk melakukan aborsi mendapatkan perawatan dan pelayanan yang aman sesuai dengan standar yang ditetapkan. Semakin rumit tindakan medis tersebut, semakin harus dilakukan oleh dokter spesialis, ujar Dr. Ari. Perawatan ibu harus dilakukan dengan pelayanan yang aman dan nyaman. Alat-alat yang digunakan harus memenuhi standar sehingga proses aborsi dapat dilakukan dengan aman meskipun tetap memiliki resiko, tambahnya. PBIDI memberikan penjelasan mengenai keputusan pemerintah yang memperbolehkan praktik aborsi bersyarat. Hal ini dilakukan untuk menghindari masyarakat yang salah kaprah terkait keputusan tersebut. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang memperbolehkan praktek aborsi dengan alasan dua kondisi, yaitu indikasi kedaruratan medis dan terhadap korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Opginsos, Ketua Bidang Legislasi dan Advokasi PBIDI, Dr. Ari Kusuma Januarto, menjelaskan bahwa praktek aborsi hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis terkait yang memiliki kompetensi. Dengan kata lain, praktek aborsi tidak boleh dilakukan oleh dukun beranak yang masih banyak digunakan di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Dr. Ari juga menegaskan bahwa keberadaan dukun beranak masih cukup eksis di daerah dan dianggap sebagai bagian dari budaya di tanah air. Namun, PBIDI tidak memiliki data mengenai jumlah dukun beranak yang ada di Indonesia. Sebagai manusia, kita tidak bisa hidup tanpa rasa manis dan tentu saja membutuhkan gula. Gula memberikan energi yang kita perlukan dalam aktivitas sehari-hari. Namun, bukan berarti kita bisa mengonsumsi gula secara berlebihan. Penting untuk mengetahui apakah kadar gula yang kita konsumsi sudah cukup atau berlebih, dan apakah jenis gula tersebut ramah atau tidak bagi tubuh kita. Karena kita harus mulai bersikap ramah terhadap tubuh kita sendiri. Gula ramah adalah istilah yang digunakan untuk gula dengan indeks glikemik rendah yang dapat menjaga kestabilan gula darah. Gula ramah ini berasal dari sumber alami, bukan gula alkohol, dan rasanya juga enak. Contoh gula ramah antara lain gula aren, gula lontar, gula kelapa, dan kurma. Di sisi lain, gula reguler atau gula dengan indeks glikemik tinggi dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan turun dengan drastis seperti roller coaster. Akibatnya, tubuh akan cepat lelah dan cepat merasa lapar yang dapat berujung pada berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Memahami perbedaan antara gula ramah dan gula reguler dapat membantu kita membuat pilihan yang lebih sehat untuk tubuh kita. Dengan mengonsumsi gula ramah, kita dapat menikmati rasa manis tanpa harus mengorbankan kesehatan. Jadi, mulailah memilih gula ramah untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Buat yang penasaran dengan manfaat dan perbedaan gula ramah dan gula reguler, lebih lengkap tonton videonya hanya di YouTube channel Yaya Bali.